warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Maufiroh dari kelas TBIND akan memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Shodiqil Hafil, dosen pengampu mata kuliah logika. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, yaitu Rahmania Novianti, Selvia Dwi Sapitri, dan Ahmad Sanor. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang telah saya pelajari dari bab pertama hingga bab terakhir. Yang pertama adalah logika. Logika berasal dari kata Latin, yakni logos, yang berarti percakapan atau sabda. Kata lain adalah kata Arab mantik yang diambil dari kata kerja, yakni natakoh, yang berarti berucap atau berkata. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta bertujuan mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Asas-asas pemikiran, asas identitas, asas kontradiksi, asas penolakan kemungkinan ketiga. Permasalahan logika yang pertama bertujuan mencari pengertian serta dan bagaimana penggunaan setepatnya. Pengertian partikular misalnya, apabila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencangkup keseluruhan anggota yang diikatnya, bawahan maksudnya singular adalah satu. Suatu kata mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk satu kesatuan kolektif. Kolektif adalah keseluruhan yang terikat, bukan individunya. Proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar tidaknya, benar salahnya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung makna sempurna. Dari kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi, ada 6 macam proposisi. Di antaranya adalah universal positif, universal negatif, partikular positif, singular positif. Kini telah memasuki permasalahan kedua dalam ilmu logika, yaitu tentang relasi antara proposisi. Macam-macam hubungan logika. Ada beberapa macam dalam hubungan logika. Di antaranya adalah hubungan independen, hubungan ekuivalen, hubungan kontradiktori, hubungan kontrari, hubungan subkontrari, dan hubungan implikasi. Di sini terjadi kemungkinan satu benar dan satu salah. Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan asli dan mengkontradiksikan masing-masingnya. Di sini sudah memasuki bab berapa ya?
Bab generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang telah diselidiki. Macam-macam, ada generalisasi sempurna dan ada generalisasi tidak sempurna. Macam-macam analogi deklaratif misalnya, atau analogi penjelas, sering disebut dengan analogi penjelas. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau meringkas sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Itu yang disebut dengan analogi deklaratif atau analogi penjelas. Sebab yang mesti adalah suatu keadaan bila tidak ada, maka akibatnya tidak akan terjadi. Tetapi dengan ada akibatnya tidak harus terjadi. Metodenya adalah metode induksi Mill, metode persetujuan, metode perbedaan, metode persamaan variasi, metode sisa-sisihan, dan metode gabungan persetujuan dan perbedaan. Memasuki bab yang terakhir, yaitu bab 12, yang berisi tentang penjelasan. Penjelasan adalah sekelompok proposisi yang menerangkan suatu fakta. Penjelasan adalah sekelompok proposisi yang menerangkan suatu fakta. Dengan keterangan itu dapat disimpulkan secara logis, sehingga problematik atau keraguan yang menyelubungi fakta itu dapat dihilangkan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.